Pasca pengundian nomor urut, kini publik menunggu apa saja visi, misi maupun program yang akan diusung tiga paslon dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika kemarin para cagup sudah menyebutkan tagline-nya, yakni paslon 1 Jakarta Baru Jakarta Maju, paslon 2 Jakartaku Aman, lalu paslon 3 Jakarta Menyala, lalu bagaimana relevansi jargon ini dengan visi misi yang akan mereka usung. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami tiga orang narasumber. Pertama adalah jubir paslon 1 Angki Yudhistia, kemudian ketua 1 tim pemenangan paslon nomor urut 2 Siti Fadila Supari dan juga jubir paslon 3 Aris Setiawan Yodi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yodi, Bu Siti dan Mbak Angki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih para narasumber sudah berkenan hadir. Saya ke Mbak Angki terlebih dahulu dari paslon 1. Jadi artinya kalau kemudian disebut Jakarta Baru begitu Mbak Angki. Jadi apa kemudian relevansinya pada programnya nanti? Kalau sejauh ini Kang RK menyebutkan mobil curhat, giant seawall, anggaran untuk RW 200 juta. Bagaimana kami publik bisa mengaitkan begitu Mbak? Oke, baik. Untuk pasangan Ridho, kami percaya bahwa Jakarta ini adalah milik semua warga. Jadi program-programnya ini kami memastikan bahwa Jakarta itu menjadi Jakarta Baru dan Jakarta Maju. Yang artinya adalah pasangan Ridho ini sudah menyusun visi misi program dan gagasan untuk kesejahteraan serta pemberdayaan warga Jakarta. Jadi itu semua sektor. Jadi semua sektor penting dalam kehidupan yang termasuk yang tadi anggaran termasuk itu. Kita tuh semua sama-sama mulai dari masalah kemacetan, banjir, penyediaan lapangan kerja, sembako murah, hingga pengurangan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Dan semua itu menjadi perhatian dari Ridho. Oke. Bang Angki, kalau begitu Anda mengatakan soal masalah kemacetan tadi begitu ya. Jadi artinya kalau mobil curhat itu kan katanya untuk orang stres yang macet. Mengapa kemudian tidak macetnya yang diberesi begitu Mbak? Itu kan yang juga menjadi pertanyaan publik dan mencoba membreakdown begitu yang disebutkan Kang RK begitu Mbak. Iya, untuk kemacetan, untuk mengurangi kemacetan, ini transportasi itu kan sudah ada ya, seperti Transjakarta dan Jaklingko akan diperluas rutenya sehingga bisa menjangkau wilayah aglomerasi. Kawasan aglomerasi itu kan Jabodetabek, Punjur. Itu dengan bagaimana kita menggerakkan orang-orang yang dimana mereka yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi itu akan lebih berkurang dan berpindah ke transportasi umum. Kita sebagai milenial kan tiap hari kita itu kerja capek ya dari rumah ke tempat kerja kita, dari rumah ke tujuannya kita. Jadi bagaimana ini tidak hanya transportasi juga, tapi kita juga mengurangi pergerakan warga dengan mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan tempat kerja, dengan membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan sarana transportasi umum. Jadi itu bisa mengurangi stresnya kita. Jadi warga juga bisa punya waktu dengan keluarga, punya waktu dengan teman-temannya, dan juga kita bisa menghemat ongkos transport. Ya, BM. Oke, jadi konsep one stop living gitu ya. Oke. Saya ke Bu Siti kalau begitu. Jadi Bu Siti, kalau dengan paslon Anda Jakartaku Aman begitu, tapi salah satu yang kemudian sudah didengungkan Pak Dharma kalau saya tidak salah mengkutip adalah redesign tata kota dan juga jalur Transjakarta begitu Bu. Ini bukankah itu ya butuh waktu panjang kalau butuh redesign tata kota begitu Bu? Oke. Visi kami adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global melalui reformasi jati diri demi mewujudkan masyarakat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia. Itu intinya. Nah, kalau tentang transportasi publik, tentu saja kan kita sudah mewarisi ini dari yang lama. Tentu saja pertama kita optimalkan dulu karena masih banyak para milenial yang belum menggunakan transportasi publik tapi masih menggunakan mobil pribadi. Nah, ini Dharma pun mempunyai perencanaan dengan satu regulasi lalu lintas. Misalkan supaya masyarakat itu lebih memilih transportasi publik, maka mereka disediakan tempat parkir sebelum dia naik ke transportasi publik. Jadi
mereka menaruh mobilnya, menaruh motornya ada di situ dan menggunakan transportasi publik. Tentu saja nanti akan ada pengaturan kembali, titik-titiknya harus dioptimalkan untuk tujuan-tujuan yang pas dibutuhkan oleh masyarakat. Yang penting lagi pada Dharmakun ini kan independen, Pak. Jadi bukan dari partai politik, jadi bukan petugas partai. Jadi harus mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak dipengaruhi oleh atau kita tidak punya hutang politik gitu dengan siapapun. Jadi kita mandiri. Dan kemudian satu lagi dalam transportasi publik ini kita juga mengoptimalkan untuk difabel. Difabel itu sekarang masih sangat kurang. Nah, kita akan menambah hal-hal di mana difabel supaya bisa juga menikmati transportasi publik dengan nyaman. Baik, Bu Siti, kalau kemudian dengan frasa redesign itu Anda menyebutkan beberapa transportasi publik yang dimaksimalkan, baik parkir, baik untuk difabel begitu. Artinya yang sudah ada dimaksimalkan atau kemudian menata ulang kembali beserta tempat-tempatnya begitu, Bu Siti? Yang ada dioptimalkan dulu karena sekarang ini belum optimal, masih. Ada jam-jam yang crowded, ada jam-jam yang masih kosong, dan kemudian ada titik-titik yang masih kurang. Nah itu saya kira itu nanti melihat kebutuhan itu. Dan sebetulnya yang di redesign itu bukan transportasinya saja, tapi redesign itu misalkan sebetulnya mengenai masalah relokasi dan rehabilitasi tempat-tempat kumuh. Sebetulnya itu. Sebetulnya yang di redesign. Oke, baik. Itu menjadi salah satu fokusnya begitu ya. Saya ke Mas Haris kalau begitu. Ini rasanya apa yang disebutkan Bu Siti terakhir tadi soal kampung kumuh ini juga ada dalam program paslon Anda begitu, yaitu soal pembebasan kampung bayam, kampung akuarium, dan kemudian lokasi-lokasi serupa lainnya. Ini kemudian akan bagaimana meyakinkan warga Jakarta dengan Jakarta menyalanya begitu untuk Mas Pramrano ini, Mas Haris? Terima kasih. Yang pertama mungkin saya akan singgung sedikit terkait dengan nomor 3. Ya, nomor 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sangat mensyukuri Mas Pram dan Bang Dul semalam mendapat nomor 3 karena apa? Berangkat dari sejarah di 2 pilkada sebelumnya, yakni 2012 kemudian 2017. Alhamdulillah nomor 3 yang menang. Semoga ini sudah menjadi takdirnya Mas Pram dan Bang Dul menjemput kemenangan sehingga membuat Jakarta menyala. 3 hal berkaitan dengan nomor 3 pun itu sejalan dengan nafas kami, nafas perjuangan Mas Pram dan Bang Dul yang ingin ada 3 persoalan utama ini yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta diselesaikan dengan kagak ribet. Ya, yang pertama kagak ribet cari kerja. Ya. Masyarakat Jakarta ini ibu kota jangan sampai yang nanti akan menjadi daerah khusus Jakarta jangan sampai sudah hampir setengah abad lebih berdiri Jakarta ini masih sulit mencari kerja. Jadi kita ingin tidak ribet cari kerja. Caranya bagaimana? Misalnya sentralisasi informasi lowongan pekerjaan di aplikasi Jaki. Itu sehingga semua masyarakat Jakarta bisa mengakses dengan baik. Kemudian ada job fair dan pelatihan yang tersertifikasi di setiap kecamatan. Ya. Jadi ada job fair ya, di mana itu ada sentralisasi acara untuk melamar pekerjaan dan juga pelatihan itu di tiap kecamatan. Jadi warga Jakarta tidak perlu kesulitan lagi mencari kerja. Yang kedua adalah kagak ribet cari sekolah. Masyarakat Jakarta ini sehingga kedepannya lebih dari 1,5 abad masyarakat Jakarta hidup lagi sudah tidak susah lagi anak-anaknya cari sekolah. Karena nanti dari SD sampai SMA sudah ditanggung alias gratis. Baik sekolah swasta maupun negeri. Bahkan penerima KJP-nya itu nantinya akan mendapatkan akses gratis juga ke Taman Mini dan juga ke Ancol. Nah, itu kemudian juga ada beasiswa untuk mahasiswa. Kemudian terakhir adalah kagak ribet selesaikan macet dengan penambahan transportasi publik, yaitu penambahan armada, Jaklingko kita lanjutkan gratis, RP0, kemudian terkoneksinya antara satu dengan yang lain. Kemudian juga keberpihakan tadi disampaikan keberpihakan terkait dengan kampung bayam dan kaum miskin kota. Inilah perbedaan Mas Pram dan Bang Dul dengan kandidat-kandidat yang lain. Karena Mas Pram selain itu ada asas keberlanjutan dari
pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke, Keberlanjutan apa? Keberlanjutan pembangunan dan keberpihakan terhadap kaum miskin Mas kota. Aris, Seperti kalau itu. Anda klaim kemudian ada keberpihakan begitu ya pada rakyat miskin kota, pada daerah-daerah kumuh Iya, untuk kemudian pembebasan dan iya. pembenahan, seberapa Anda dan tim Anda meyakini bahwa itu bisa mendongkrak elektabilitas Pram Rano? Kalau saya mengutip data dari LSI yang terakhir adalah 28,4, angka yang cukup jauh dibandingkan RK Suswono 51,8. Seberapa itu bisa menjadi booster kalau dalam keyakinan tim Anda, Mas Aris? Oh jelas, jelas. Jadi memang yang terkejut itu dengan angka 28,28% itu justru kami. Karena kami tidak ekspektasi setinggi itu ya. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini belum ada 10 hari sudah disurvei, tetapi sudah 28,1%. Kita ingat ya, di tahun 2012 Pak Jokowi juga sama 3 bulan sebelum pemilihan, sama-sama LSI yang mensurvei, itu elektabilitasnya 14,4%. Sementara Pak Fauzi Bowo saat itu 51%, 50% juga. Selisihnya lebih banyak 35%. Sedangkan kami hanya sekitar 23%. Jadi saya pikir sangat bisa karena waktu masih ada, dan sejauh ini Mas Pram dan Bang Dul adalah calon yang paling rutin dan paling sering turun ke masyarakat, menanyakan masyarakat terkait dengan apa permasalahannya, sehingga saya sangat meyakini bahwa keberpihakan, janji-janji yang konkret, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini ingin jadi gubernur dan wakil gubernur yang kebijakannya itu nanti dijalankan karena dibutuhkan masyarakat. Bukan calon gubernur atau gubernur yang ingin menjalankan kebijakan yang hanya diinginkan oleh calonnya tetapi tidak dibutuhkan masyarakat. Itulah alasannya kami sangat yakin. Untuk Kampung Bayam, 1 bulan diberikan kepercayaan ke Mas Pram dan Bang Dul akan selesai permasalahan itu. Kunci langsung diberikan. Keyakinan bahwa bisa menyalip itu akan bisa dilakukan 2 bulan begitu ya, Mas Aris ya? Oke, sangat yakin. Oke, saya ke Mbak Angki kalau begitu. Mbak Angki, ini logika yang menarik ketika merujuk yang disebutkan Mas Aris tadi pada elektabilitas Pak Jokowi di 2012 yang dianggap juga paling rendah begitu Mbak Angki. Paslon Anda RK Suswono ada di 51,8. Seberapa itu mengkhawatirkan begitu untuk survei ini Mbak Angki? Oke, baik. Untuk temuan kunci survei LSI bahwa elektabilitas Ridho nomor 1. Itu kenapa kita bisa nomor 1, karena dapat nomor 1. Kami percaya bahwa dengan 51,8% ini karena elektabilitas itu jatuh kepada pilihan bagaimana masyarakat itu dan warga memilih. Pertama, pengalaman pemerintahan. Kedua, bukti nyata hasil kerja. Ketiga, bersih dari korupsi. Nah, 3 hal inilah yang meyakinkan kami berada nomor 1, tapi bukan berarti kami bermalas-malasan aja. Kami selalu berusaha untuk terus belusukan, untuk terus ke masyarakat. Karena ada pepatah yang bilang nothing us without us. Artinya suatu program itu tidak akan terjadi bila tidak ada warga di dalamnya. Maka dari itu kami mendengarkan aspirasi masyarakat. Ridho selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan bersama-sama untuk menemukan solusinya. Itu yang membuat kami nomor. Berarti artinya tidak khawatir begitu ya, angkanya malah turun ketika mungkin ada kenaikan pada paslon lain. Oke, saya akan tanyakan kepada Bu Siti Fadilah, tapi usai jeda berikut ini, pemirsa kami akan jeda senak, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan saya masih dengan 3 orang narasumber, dan seperti janji saya tadi saya akan ke Bu Siti Fadilah Supari. Jadi Ibu, kalau kemudian paslon Anda hanya 3,2%, tapi saya juga ingin mengaitkan apa yang kemudian disebutkan LSI bahwa efek dari suara pemilih Anies atau anak Abah ini masih juga cukup tinggi begitu yang masih diperebutkan karena Aniesnya belum mendeklarasikan atau menyuarakan suaranya begitu. Apakah itu akan juga menjadi salah satu basis yang ditargetkan oleh pasangan Anda, Bu Siti? Enggak, gini ya, survei yang itu dilakukan, yang pertama saja nama Dharma pun belum masuk, dan ini LSI. Kemudian mungkin ya, biasanya kalau independen itu segitu ya, dianggap aja segitu. Memang LSI belum kenal sih sama Dharma pun, 1. Kedua, memang strategi kami adalah operasi senyap, tidak kelihatan begitu. Nah itu dari kami. Jadi kalau tentang survei, saya sih nggak worry banget. Karena survei itu memang tergantung pada siapa yang pesen kan. Kalau ini yang pesen Mas Aris bisa
60% dari. Nah itu kita satu itu, jadi kita tidak usah kecil Kita nggak pernah pesan, Bu, ya. Oke, itu kalau ya yang disebutkan Bu Siti tadi ya. Oke. Jadi survei itu kalau surveinya benar, mestinya Pak Anies atau Pak Ahok, nah itu yang paling top tuh kalau memang jadi gubernur. Nah, Oke, tapi kan ini ketika nama pasangannya sudah muncul begitu Bu Siti. Nah, ini yang menarik Bu Siti, ada yang belum menentukan sekitar 12,8%. Apakah ini juga jadi target bagi paslon Anda untuk bisa memindahkan bagi mereka yang belum memutuskan begitu? Target kami itu lintas partai, lintas agama dan lintas etnis, karena kami independen, kami tidak tergantung dari partai manapun. Dan saya kira kalau dari grupnya Anak Abah itu sebetulnya sangat cair, dan saya kira Anak Abah akan bisa berpikir kalau dia lari ke paslon yang nomor 1, wah orang sudah merasa dikhianati dari PKS, mungkin mereka akan ada hambatan. Dan kemudian dengan paslon yang nomor 3 mungkin pernah dipermalukan, sudah pakai baju merah ternyata nggak jadi. Nah itu suatu hal yang mudah-mudahan mereka akan bersama-sama dengan saya. Apalagi Pak Anies kan mau bikin partai atau mau bikin mau bikin partai atau mau bikin gerakan apa yang bisa diharapkan dari paslon 1 dan paslon 3? Mereka sudah punya partai, pasti kami dari gerakan kami kan berasal dari suatu gerakan. Nah itu pasti juga akan bisa bergabung pada partainya Pak Anies nanti. Oke, Bu Siti, kami dapat pesan Anda. Baik, saya ke Mbak Angki. Mbak Angki, terakhir singkat saja Mbak Angki. Jadi artinya dengan kemudian irisannya ada, begitu ada pemilih PKS, Nasdem, PKB pada Pilpres lalu, dan tapi kemudian Bu Siti tadi juga menyebutkan ada kekecewaan begitu, tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Adakah kekhawatiran bahwa suara Anak Abah tidak akan ke paslon Ridho begitu Mbak? Kami sih cukup percaya diri ya dengan didukung dengan koalisi. Di koalisi saat ini, partai pengusung kami. Partai pengusung kami ini cukup memiliki pergerakan akar rumput dan cukup masif dan bergerak. Jadi kami percaya bahwa suara-suara itu kami bergerak dengan cepat. Dan kami juga dengan pendukung-pendukung gubernur lama pun kita berhubungan baik sampai saat ini. Jadi sehingga kami cukup percaya diri dengan support system saat ini dengan koalisi kami yang cukup besar. Oke, keyakinan itu tetap ada. Saya terakhir ke Mas Aris, singkat saja. Mas Aris, jadi artinya dengan Mas Pram kemarin ya, seingat saya semalam juga menyebut nama Mas Anies sudah bertemu di CFD begitu, keyakinannya seberapa besar? Karena data LSI mengatakan ya pemilih Ahoker dan Anak Abah ini kayaknya sulit bersatu begitu Mas? Iya, saya pikir di Indonesia ini semangatnya bukan masalah semangat konflik ya. Jadi kita jangan sampai mengkotak-kotakan, tidak bisa bersatu antara Pak Ahok dan Pak Anies. Itu yang penting ini kan, yang paling menjadi fokus utama adalah bagaimana keterwakilan suara masyarakat Jakarta itu akan diimplementasikan. Kalau suara para pendukung Pak Ahok jelas, itu sudah disampaikan Pak Ahok bahwa ini sudah tercermin dengan clear di Mas Pram dan Bang Dul. Dan untuk Mas Anies, semangat itu sudah tercermin baik secara program dan visi misi. Bagaimana juga pertemuan yang sudah terjadi dengan Mas Pram dan Bang Dul dengan Pak Anies, yang lain belum ada tuh Mas Anies. Dan kalau bisa dilihat juga, bahkan tim ketua koordinator relawan Pak Anies yaitu Pak Iwan Tarigan itu sudah menjadi juru bicara kami. Artinya apa? Kalau relawan Pak Anies itu yang clear relawan ya, sampai koordinatornya Pak Iwan Tarigan yang bisa kita lihat track recordnya, itu sudah mendukung Mas Pram dan Bang Dul, artinya ada kesamaan program, ada kesamaan semangat gitu. Dan tidak mungkin hal ini saya pikir terbaca secara parsial, artinya ini ada kesamaan semangat. Dan insya Allah kami yang semangatnya dari awal merangkul semua golongan, Mas Pram dan Bang Dul, tanpa ingin ada politik sara, tanpa ingin politik identitas, hoax dan sebagainya, berdiri di atas semua masyarakat Jakarta termasuk tokoh-tokohnya, karena paling lengkap sudah bertemu Mas Pram dan Bang Dul dengan tokoh masyarakat. Insya Allah lah kami sangat yakin bahwa 27 November Jakarta akan menyala. Oke, baik. Ini keyakinan ada di semua pasangan begitu ya. Terima kasih waktu dari para narasumber Mas Aris Setiawan-Yodi, kemudian Bu Siti Fadila Supari dan juga Mbak Angki Yudhistia telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya.
Selamat sore, terima kasih Mas. Terima kasih Bu Selamat Afi. sore, terima kasih. Terima kasih.